Film dimulai berlatarkan di sebuah mall. Ada seorang pria bernama Zuho. Dia sedang menyiapkan event romantis untuk menembak wanita yang dia taksir. Para pegawai mall sibuk membantunya memakai pakaian ala pangeran, pakai sayap malaikat, dan gambar otot perut palsu yang dilem ke dadanya. Manajer mall mengatakan lemnya itu sangat kuat. Kalau ditarik lepas, maka bulu-bulu di tubuh Zuho tak akan pernah tumbuh lagi. Tapi tiba-tiba wanita yang ditaksirnya yaitu Momo menelpon dan mengatakan kalau dia sudah selesai belanja. Zuho pun panik. Dia menyuruh Momo untuk ketemuan di lobi lantai 1. Momo menandatangani tagihan baju barunya yang dia beli seharga 12 juta rupiah, lalu dia pergi ke arah lift. Para pegawai di seluruh mall mengawasi pergerakan Momo dan melapornya ke manajer. Manajer pun segera memerintahkan bagian teknisi untuk mengubah status lift dari kosong jadi penuh, supaya tak ada seorang pun yang naik lift itu selain Momo. Manajer pun heboh sendiri menyuruh para pegawainya turun lalu menarik Zuho keluar. Tapi saat liftnya Momo hendak menutup, seseorang tiba-tiba menghalangi pintunya. Pintu membuka kembali, memperlihatkan seorang wanita yang memakai baju sama persis dengannya. Wanita itu bahkan mengatakan ke temannya di telepon bahwa bajunya juga seharga 12 juta rupiah. Kedua wanita itu sontak saling mendelik kaget dan saling melirik sinis. Wanita itu bernama Tang Nanan. Dia berpikir bahwa baju yang dipakai Momo pastilah palsu. Tapi saat hendak memencet tombol lift, liftnya malah mengatakan kelebihan beban. Nanan jelas bingung, kok bisa overload padahal yang naik cuma mereka berdua. Saat aku masuk tadi tidak overload, kata Momo. Nanan jelas tidak terima dengan ucapan Momo yang secara tidak langsung menuduh Nanan gendut. Belakangan ini dia lagi diet. Karena Momo tak mau mengalah, Nanan yang akhirnya mengalah dan melangkah pergi. Tapi bahkan setelah dia keluar dari lift, alarm lift tetap berbunyi. Nanan ketawa geli, alarmnya tetap berbunyi tuh, biarpun cuma Momo seorang yang naik. Mungkin itu alarm palsu. Kesal dan malu, Momo akhirnya ikut keluar. Baru saat itulah alarmnya berhenti. Namun kemudian, Nanan langsung masuk lagi dan mengajak Momo untuk masuk juga. Tapi, Momo sudah terlanjur kesal dan menolak naik bersamanya, lalu dia pergi. Sendirian dalam lift, Nanan langsung berfoto dengan gaya lebay. Tapi saking semangatnya, jahitan bajunya tiba-tiba robek. Sepertinya baju dialah yang palsu. Nanan sontak panik, apalagi lift sudah hampir sampai ke lantai 1. Pada saat yang bersamaan, Zuho berjalan ke TKP dengan gaya yang gagah dan lebay. Sesampainya di lobi lantai 1 yang gelap, Nanan keluar sambil menutup kepalanya dengan tas. Dia yakin tak ada orang. Nanan berjalan lebih cepat, tapi malah kesandung sesuatu hingga terjatuh ke sebuah karpet. Tiba-tiba saja lampu-lampu di sekitar karpet itu menyala dan memperlihatkan sebuah area romantis yang dihiasi bunga-bunga dan hati yang besar di atas sebuah kereta berkuda putih. Nanan terpesona melihat semua itu, segalanya tampak sempurna dan hanya tinggal pangerannya saja. Di lantai atas, manajer memberi Zuho sebuah panah cinta dan menyuruhnya menembakkan panah itu untuk membuka hati Momo. Zuho coba-coba menariknya, tapi malah tak sengaja melepaskan anak panah itu hingga mengenai balon hati yang penuh kelopak-kelopak bunga mawar, yang kemudian berjatuhan tepat mengenai Nanan. Manajer sontak panik memberikan perintah sana-sini untuk mengatasi keadaan yang kacau, tapi segalanya sudah terlambat. Begitu kelopak-kelopak bunga itu berjatuhan, para penyanyi muncul menyanyikan lagu romantis. Yang jadi masalah adalah Nanan langsung bersin-bersin tiada henti saat kelopak-kelopak bunga itu berjatuhan. Ternyata dia alergi bunga. Dia berusaha keluar dari sana, tapi para penyanyi itu mencegahnya untuk pergi. Belum ada satupun yang menyadari bahwa mereka sudah salah sasaran. Mereka mengira wanita itu adalah Momo, namun ternyata dia adalah Nanan. Manajer tetap melanjutkan eventnya dan memaksa Zuho untuk terbang. Awalnya lancar saja, tapi kemudian para pegawai yang menarik talinya malah terpeleset. Jadilah Zuho terbang tak karuan tepat ke arah Nanan. Hingga tak sengaja dia menarik bagian bawah gaunnya Nanan sampai robek. Para pegawai cepat-cepat menarik talinya lagi. Nanan yang kesal langsung mencengkeram dada palsunya Zuho, memutar-mutarnya lalu mendorongnya dan tak sengaja menarik lepas dada palsunya. Zuho terdorong ke arah anak panah hingga menancap tepat ke pantatnya. Gara-gara kecelakaan itu, Zuho harus dirawat di rumah sakit bagian anorektal.
Temannya yang bernama Xiao Jianjun datang menjenguk Zuho yang saat itu sedang tidur. Jianjun dengan nakalnya membangunkan Zuho dengan menepuk bokongnya yang sakit. Jianjun menasihati Zuho untuk minta ibunya membayari biaya rumah sakitnya. Tapi Zuho ngotot tidak mau, pokoknya ibunya tidak boleh tahu masalah ini. Dia bahkan sengaja tidak pakai kartu kredit biar ibunya tidak bisa mengeceknya. Ngomong-ngomong, kapan kau akan mengembalikan uangku yang kau gunakan untuk event romantis senilai 600 juta itu? Tanya Jianjun. Aku kan sudah bilang, aku akan membayarmu 60 juta per bulan. Dengan begitu, ibuku tidak akan mencurigai apapun. Ibumu mengawasimu dengan ketat, komentar Jianjun. Tepat saat itu juga, ibunya Zuho tiba-tiba menelpon. Zuho jadi panik, tapi Jianjun langsung mengangkat teleponnya. Ibu cemas kalau putranya bikin ulah lagi, apalagi dia tidak bisa dihubungi. Tapi Jianjun berbohong, dia meyakinkan ibu bahwa Zuho hanya sedang menyelam, makanya dia tidak bisa dihubungi. Kemudian Jianjun pergi. Saat dia hendak masuk lift, seorang wanita yang menutupi seluruh wajahnya tak sengaja menabraknya, lalu dia langsung pergi tanpa minta maaf. Sampai-sampai Jianjun menggerutu dengan kesalnya. Zuho sedang santai bermain game sambil menggaruk pantatnya yang gatal saat wanita misterius itu masuk. Karena kesulitan, dia mencoba menggaruknya pakai tangkai bunga. Mengira Jianjun kembali, Zuho santai saja menyuruh wanita itu untuk menggaruknya. Garukkan pantatnya kalau dia mau uang. Wanita itu langsung menggerutu kesal dalam hatinya, tapi dari mana Zuho tahu kalau dia datang untuk menuntut uang? Ya sudahlah, dia menuruti Zuho dan menggaruknya dengan tangkai bunga. Zuho malah keenakan dan terus menyuruh wanita itu menggaruknya. Kesal, wanita itu mulai melepas samarannya dan memperlihatkan seluruh wajahnya yang bengkak mengerikan tepat di hadapan Zuho sampai Zuho ketakutan. Wanita itu menunjukkan KTP-nya dan ternyata dia adalah Tang Nannan yang wajahnya jadi seperti itu gara-gara alerginya dan semua ini terjadi gara-gara ulahnya Zuho. Karena itulah dia datang untuk minta uang ganti rugi. Bajunya seharga 12 juta. Ditambah biaya perawatan medis dan kerugian lainnya. Totalnya menjadi 50 juta. Bayar sekarang dan tidak boleh tawar-menawar, kata Nannan. Zuho tidak terima. Nannan duluan yang merusak event romantisnya. Apa Nannan tahu berapa jumlah biaya yang dia habiskan untuk event romantis itu? Bunganya saja seharga 40 juta. Berani sekali Nannan minta uang kepadanya. Pergi sana sebelum dia memanggil security. Mau panggil security atau pengasuh, kau pikir kau malaikat hanya karena kau pakai sayap? Kau itu cuma kodok yang terbaring di atas perutmu. Apa kau pikir kau pangeran kodok? Lihat diapermu itu, kau pikir kau bisa merayu seseorang pakai itu? Zuho tersinggung, ini bukan diaper bayi. Terus apa? Diaper dewasa. Oh, jadi kau pakai diaper dewasa ya? Apa ibumu tahu, anak mama? Jangan panggil aku anak mama, aku benci kata itu, jawab Zuho. Anak mama, anak mama, anak mama, jawab Nannan. Kesal, Zuho langsung keluar sambil membawa dompetnya sambil terus ngotot kalau dia tak mau kasih uang sepeser pun untuk Nannan. Nannan semakin getol meledeknya. Apa mamanya Zuho mengontrol rekening banknya? Tersinggung, Zuho langsung pamer semua kartu kredit yang dimilikinya, mulai dari kartu kredit emas, kartu kredit platinum hingga black card. Pokoknya dia tidak akan memberi Nannan uang sepeser pun. Kesal, Nannan langsung agresif berusaha merebut dompetnya Zuho. Dalam aksi rebutan itu, tak sengaja pantat Zuho ketabrak meja hingga dia tak sengaja menjatuhkan dompetnya. Secara bersamaan, mereka maju merebut dompet itu, tapi Nannan sengaja menyeruduk kepala Zuho hingga dia berhasil merampas dompetnya. Mereka terus saling memperebutkan dompet itu hingga dompet itu melayang dan mendarat dekat jendela. Zuho berhasil mengambilnya duluan, tapi Nannan langsung menendang pantatnya hingga Zuho terjungkal ke depan dan tak sengaja membuat dompetnya terlempar keluar jendela dan mendarat di tong sampah di bawah. Nannan sontak panik. Zuho ikutan melongok di belakangnya Nannan, tapi malah tak sengaja membuat perbannya nyangkut ke resleting bajunya Nannan. Nannan langsung menggeliat heboh hingga membuat mereka berdua jatuh bersamaan ke sofa dalam posisi yang super aneh. Tapi saat itu juga Momo datang menjenguk Zuho, tapi dia malah syok mendapati pemandangan yang mencengangkan itu. Saat kemudian, Momo dan Zuho akhirnya bisa bicara serius. Momo mengaku datang untuk membicarakan sesuatu yang penting. Belum juga sempat mengatakan sesuatu, Nannan malah mengganggu mereka dengan menyeruput minumannya keras-keras.
Zuho menyuruhnya pergi, tapi Nan Nan menolak pergi sampai dia mendapatkan uang ganti ruginya. Zuho jadi kesal dan berusaha menyeret Nan Nan pergi, tapi Nan Nan ngotot bertahan sampai dia mendapatkan uangnya. Momo dengan cepat menengahi mereka dan menyatakan kalau dialah yang akan membayar Nan Nan. Zuho berusaha melarangnya, tapi Nan Nan langsung menarik lepas kain penutup diapernya untuk membuat Zuho menjauh dan dia bisa santai melakukan transaksi dengan Momo. Sambil menunggu kiriman uangnya masuk, Nan Nan menjauh agar mereka bisa ngobrol berdua. Momo mulai membahas pertemuan pertama mereka dulu di Kanada dan bagaimana Zuho mengejarnya sampai ke Beijing. Dia sungguh merasa tersentuh akan perhatian Zuho kepadanya selama 3 bulan ini. Zuho senang mendengarnya. Akhirnya aku berhasil menyentuh hati sang dewi. Momo mulai membahas event romantisnya. Dia mengaku saat itulah dia benar-benar menyadari sesuatu tentang Zuho. Pria dewasa tidak akan melakukan sesuatu semacam itu. Kau masih seorang bocah. Karena itulah aku tidak ragu lagi. Aku memutuskan untuk meninggalkanmu. Mendengar hal itu, Zuho pun patah hati. Tepat saat itu juga, Nan Nan menjerit heboh karena transferan uangnya sudah masuk. Kedua orang itu sontak melempar tatapan tajam ke Nan Nan. Merasa tak enak, Nan Nan pun langsung pamit pergi. Apa kita benar-benar berakhir? Tanya Zuho sedih. Tepat saat shawl di meja tiba-tiba ditarik Nan Nan secara diam-diam, tapi tetap saja ketahuan. Jadilah dia langsung pasang tampang memelas dan langsung pergi dari sana. Apa kita hanya bisa jadi teman? Kalau kau tidak mau jadi teman, maka kita bisa jadi orang asing, jawab Momo dengan dingin, lalu dia beranjak pergi. Dia berterima kasih karena Zuho sudah menjaganya selama 3 bulan ini. Dia tidak perlu mengembalikan uangku, jangan menghubunginya lagi, dan jangan pula mencarinya. Baru juga patah hati, suster tiba-tiba menepuk pundaknya dan mengingatkannya untuk bayar biaya rumah sakitnya. Zuho langsung panik teringat dompetnya, tapi saat dia melongok ke jendela, dia malah mendapati petugas pengangkut sampah sedang memindahkan tong sampah yang ada dompetnya. Zuho bergegas turun, tapi tong sampah itu sudah tercampur ke sampah lainnya. Jadilah Zuho harus mengobrak-abrik semua sampah itu, tapi dompetnya tidak ada di mana-mana. Tak ada uang, Zuho pun diusir dari rumah sakit dalam keadaan merantakan seperti gelandangan. Parahnya lagi, dia benar-benar tak punya apapun sekarang. Sedih, dia langsung menggerutu kesal pada Tuhan. Ya Tuhan, apakah bisa lebih kejam lagi? Doanya terjawab saat itu juga, saat tiba-tiba saja air hujan mengguyurnya deras. Zuho pun langsung menangis. Tapi ternyata itu bukan air hujan, melainkan air pancuran taman. Tapi Zuho tak sadar dan terus saja menangis lebay di sana. Nan Nan pulang ke apartemennya sambil menelpon neneknya dan memberitahu kalau dia sudah mentransfer uang yang dia dapat dari Momo tadi untuk biaya operasi mata neneknya. Tempat tinggalnya adalah sebuah apartemen sederhana, tapi para penghuninya akrab satu sama lain. Nan Nan bekerja sebagai penulis novel online berseri dan editornya menelpon hari itu untuk menuntut update tulisannya. Masalahnya, Nan Nan belum punya bahasan tulisan, apalagi dengan keadaannya yang sekarang. Editor tak mau tahu, kalau dia tak berusaha keras sekarang, maka Nan Nan akan kehilangan kesempatan di masa depan nanti. Aku mengerti, aku akan bekerja lebih keras, jawab Nan Nan. Memandang fotonya bersama nenek, Nan Nan berjanji akan berusaha lebih keras dan meminta nenek untuk cepat sembuh juga. Dia berusaha mengecup foto nenek, tapi bibirnya yang bengkak malah jadi sakit. Dia berusaha mengompres wajahnya dengan es, tapi semua es itu malah berjatuhan, tak ada kain penyangga. Dia pun punya ide bagus pakai kutang. Lega, Nan Nan pun meneruskan tulisannya dengan menggunakan dirinya sebagai pemeran utama dan Zuho jadi penjahatnya. Beberapa waktu pun berlalu, seorang gelandangan tidur di bangku taman dan seluruh tubuhnya tertutup kertas-kertas lebaran. Seorang pejalan kaki memberinya uang koin 50 sen. Si gelandangan bangun dan ternyata dia adalah Zuho. Zuho sontak ngamuk, tak terima diperlakukan seperti pengemis. Dia bukan pengemis tahu. Dia langsung melemparkan uang koin itu sejauh mungkin hingga menimpuk kepala Nan Nan yang sedang lewat di trotoar seberang. Nan Nan sontak menggerutu kesal, tapi matanya langsung berbinar-binar melihat uang 50 sen itu dan langsung memungutnya. Melihat Nan Nan, Zuho langsung emosi dan berlari ke seberang untuk menangkap Nan Nan.
Dia terus melaju tanpa lihat kiri kanan, dan kemudian sebuah mobil tiba-tiba menabraknya. Zuho melayang di udara, lalu jatuh bergulingan ke aspal dengan cukup keras. Dia masih bisa berdiri dan terus maju, tapi kepalanya malah kena hantam mobil lain lagi. Tak peduli, dia terus maju menghampiri Nan-Nan seperti orang gila. Saat tiba-tiba saja kakinya terlindas sepeda anak kecil sampai dia terjatuh kesakitan. Mengira si gelandangan mengejar uang 50 sen itu, Nan-Nan berniat mengembalikannya. Tapi seorang bapak melarangnya menyentuh si gelandangan itu. Ini penipuan. Bisa-bisa Nan-Nan bakalan dituduh macam-macam untuk dituntut uang. Zuho tiba-tiba mencengkeram kaki Nan-Nan. Nan-Nan langsung heboh. Bukan aku, lepasin. Tang Nan-Nan. Bagaimana kau tahu namaku? Jawab Nan-Nan. Ini aku. Nan-Nan memperhatikannya baik-baik dan akhirnya dia sadar bahwa itu adalah Zuho. Nan-Nan akhirnya membawa Zuho pulang ke apartemennya dan memberinya makan ramen. Zuho makan dengan sangat lahap saking laparnya. Dia bercerita kalau dia menderita dimnesia yang cukup serius. Dia tidak bisa mengingat angka lebih dari 3 digit. Dia mencatat semua passwordnya, termasuk password rumahnya di dalam buku catatan yang ia simpan di dompetnya. Tapi Nan-Nan malah melemparnya ke tong sampah. Nan-Nan tak percaya dengan penyakit dimnesianya. Kau itu cuma bodoh kan? Kau tidak mengerti angka-angka, iya kan? Zuho tersinggung. Apa maksudmu aku bodoh? Ini tidak ada hubungannya dengan IQ-ku, ini masalah ingatanku. Kau bahkan tidak ingat alamatmu kan? Jawab Nan-Nan. Kita pun dibawa flashback. Yang jadi masalah, dia tidak ingat password rumahnya sendiri. Dia mencoba memencet berbagai kombinasi angka, tapi semuanya gagal. Tingkahnya itu ditambah dengan penampilannya malah tampak mencurigakan di mata para satpam. Dia berusaha meyakinkan kalau dia adalah pemilik rumahnya, tapi ujung-ujungnya dia malah dikejar seperti maling. Kembali ke sekarang, Nana membersihkan tubuh Zuho pakai kemoceng sambil menanyakan, apakah Zuho tak punya teman? Zuho berkata kalau dia punya Jianjun, tapi Jianjun sekarang lagi di Brazil dan dia tak bisa menghubunginya sama sekali. Lalu apa rencanamu sekarang? Aku tidak bisa pulang sampai Jianjun balik, tapi rumahmu ini boleh juga. Nan-Nan jelas tak setuju. Zuho berusaha pakai jurus memelas, tapi Nan-Nan malah menyeretnya keluar dengan paksa. Jadilah mereka saling mengotot dan kejar-kejaran keliling rumah. Sampai Nan-Nan capek sendiri dan akhirnya memutuskan menyerah. Tapi dia hanya mengizinkan Zuho tinggal semalam saja, hanya malam ini. Selesai mandi, Zuho pakai piyama pink Hello Kitty punya Nan-Nan, lalu menghempaskan dirinya ke boneka teddy bear-nya Nan-Nan yang empuk. Tapi ujung-ujungnya dia malah membuli si teddy bear seolah dia Nan-Nan dan menyalahkannya sebagai penyebab semua kesialannya. Belum puas marah, Zuho melihat bantal udang di atas rak dan langsung punya ide bagus. Dia lalu keluar dan dengan santainya menunjukkan bantal udang yang dia pakai di bokongnya. Nan-Nan sontak panik menarik bantal udang itu dari bokongnya Zuho. Ini hadiah juara 2 yang pernah kudapatkan. Tega sekali kau menaruhnya di bokongmu. Kompetisi macam apa yang memberikan bantal sebagai hadiahnya? Pekerjaanmu membuatku penasaran, kata Zuho. Ini hadiah juara 2 menulis cerita pengantar tidur. Aku bahkan tak pernah menyentuhnya. Berani sekali kau menaruhnya di bokongmu. Bantal ini sepenting itu bagimu. Astaga, aku malah mengentutinya tadi, kata Zuho sambil menampol bantal itu ke hidungnya Nan-Nan. Kesal, Nan-Nan langsung menabok Zuho dengan bantal. Dia sudah berbaik hati membiarkan Zuho tinggal di sini. Dia bahkan memberikan kamarnya untuk Zuho, sementara dia sendiri tidur di sofa. Tega sekali Zuho melakukan ini padanya. Malas mendengar gerutuannya, Zuho langsung menutupi kepala Nan-Nan dengan selimut. Hari-hari berlalu, Nan-Nan masih membiarkan Zuho tinggal di sana, dan selama itu pula Zuho terus-menerus meledek segala sesuatu tentang Nan-Nan dan mengganggunya. Dengan cueknya, dia menggunakan buku-buku karangan Nan-Nan jadi pengganjal sofa. Merebut laptopnya Nan-Nan buat digunakan sendiri untuk meneruskan pekerjaannya mengembangkan aplikasi dan bernyanyi keras-keras saat Nan-Nan sedang bekerja. Tapi selama itu pula mereka juga banyak menghabiskan waktu bersama-sama, bermain dan juga belanja bersama. Hari itu ada diskon sayur mayur di supermarket. Para wanita termasuk Nan-Nan pun langsung rebutan. Sinis melihat tingkah para wanita itu, Zuho santai saja mengkritik sikap mereka. Itu kan cuma sayuran yang bakal layu dan busuk.
Sontak saja para wanita itu melempar tatapan membunuh ke arahnya dan menghantamnya dengan sayuran. Suatu malam sehabis jalan-jalan bersama, mereka melewati sebuah butik yang memajang sebuah gaun merah yang sangat cantik. Nan Nan langsung berhenti untuk mengagumi gaun merah itu. Zuho menyuruhnya membelinya saja. Tidak bisa, harganya 6 juta rupiah, terlalu mahal bagiku. Tang Nan, kau jangan membosankan begitu. Prinsipku, wanita boleh miskin atau jelek, tapi tidak boleh keduanya dan hidup seperti itu. Kau pikir semua orang sepertimu, menghabiskan uang mamamu, hidup di rumah mamamu, mengendarai mobil mamamu, dan menapakkan kaki di lantai keramik mewah mamamu, hanya supaya kau bisa memiliki gaun kualitas tinggi? Tidak semua orang sepertimu, aku punya seorang nenek yang harus kuurus. Kau pikir semua orang bisa menghabiskan uang mamanya, anak mama? Tidak terima, Zuho langsung menggotong Nan Nan masuk ke dalam toko. Tapi Nan Nan bertahan sekuat tenaga sambil menjewer kuping Zuho sekeras mungkin, sampai-sampai Zuho terpaksa menurunkannya. Zuho heran, masa iya Nan Nan semiskin ini? Dia makan makanan sisa, pakai pakaian bekas. Apa Nan Nan tahu apa yang dikatakan tetangganya tentangnya? Mereka pikir kau menyedihkan. Menurut Nan Nan, dia masih lebih baik daripada Zuho. Pakaiannya dia beli di kios kaki lima, sementara pakaian yang Zuho pakai adalah pakaian sumbangan. Memangnya kenapa kalau ini pakaian sumbangan? Sebentar, Zuho baru sadar. Jika Nan Nan ragu membeli baju seharga 6 juta rupiah, lalu bagaimana caranya dia membeli baju seharga 12 juta yang dulu? Nan Nan mencoba berkelit, yang jelas membuat Zuho makin curiga. Setibanya di rumah, dia langsung membuka paksa lemari pakaiannya Nan Nan dan mendapati gaun yang robek itu ternyata barang palsu yang cuma seharga 120 ribu rupiah. Zuho jelas kesal sudah ditipu. Nan Nan mengakui kalau dia salah, tapi dia terpaksa melakukannya gara-gara alerginya dia jadi kehilangan pekerjaan penting. Sementara dia sangat butuh uang waktu itu. Dia sungguh merasa malu karena itu. Makanya dia membiarkan Zuho tinggal di sini. Dia janji akan mengembalikan uang Zuho nanti. Zuho tak percaya dan menuntut Nan Nan mengembalikan uangnya sekarang juga. Nan Nan mengaku kalau dia tak punya uang sekarang. Tak percaya, Zuho langsung melemparkan Nan Nan ke kasur dan menindihnya. Nan Nan sontak panik menuduh Zuho mau mengambil keuntungan darinya. Zuho malah sinis, siapa juga yang mau mengambil keuntungan dari Nan Nan. Dia langsung keluar dan sengaja mengunci Nan Nan di kamarnya. Jangan harap kau bisa keluar sebelum kau mengembalikan uangku. Tapi keesokan harinya, Zuho terbangun oleh suara gedoran. Nan Nan panik mau ke toilet. Zuho akhirnya terpaksa membuka pintunya. Nan Nan pun langsung melesat ke toilet sampai menjatuhkan ponselnya. Editornya Nan Nan menelpon tak lama kemudian dan langsung ngomel-ngomel menuduh Nan Nan sedang bermain-main. Nan Nan bohong menyangkalnya, dia lagi ngetik kok. Editor lalu mengajak Nan Nan ke konferensi asosiasi penulis hari ini. Dia sudah berusaha memasukkan Nan Nan ke acara itu. Dia bahkan sedang dalam perjalanan ke rumah Nan Nan sekarang. Pokoknya Nan Nan sudah harus siap begitu dia tiba di sana. Nan Nan jelas senang bisa mengikuti acara bergengsi itu. Hidupnya bisa berubah secara drastis berkat acara itu. Itu bagus, karena jika kau tidak membayarku, maka aku tidak akan membiarkanmu mengubah hidupmu, ancam Zuho. Kau pikir aku akan menyerah semudah itu? Tentu tidak, makanya aku pikir kau akan berusaha merebut kunci ini. Kenapa kau pegang kunci? Pintunya kan terbuka. Aku mengunci kita berdua di sini, aku tidak akan memberikannya dengan mudah. Nan Nan sontak berusaha menyambar kunci itu, tapi Zuho cekatan menjauhkannya. Jadilah mereka rebutan sampai keduanya jatuh ke sofa dalam posisi Nan Nan menindih Zuho, dan tak sengaja bibir Nan Nan nempel ke pundaknya Zuho hingga lipstiknya membekas di sana. Tepat saat Nan Nan sedang merogoh celananya Zuho, editornya Nan Nan tiba-tiba muncul dan langsung syok melihat mereka berdua. Zuho heran kenapa bisa ada orang lain yang punya kunci rumahnya Nan Nan. Jelas saja dia kan cewek yang tinggal sendirian. Jika dia tidak memberikan kunci cadangannya pada orang lain, maka takkan ada yang tahu jika dia mati. Mereka berdua berusaha menjelaskan apa yang sedang mereka lakukan, tapi editor menolak mendengarkan penjelasan apapun. Aku tahu kok kalau aku datang di waktu yang salah, tapi kalian pura-pura saja seolah aku tidak ada. Lanjutkan, jangan pikirkan aku. Tidak tahan lagi, Nan Nan akhirnya menyerah dan mengeluarkan simpanan kartu kredit yang disimpannya di bantal udangnya. Wah, Zuho tak menyangka, jadi karena itu Nan Nan melarangnya menduduki bantal udang itu. Kartu kredit cadangan ini hanya untuk keadaan darurat. Berhematlah saat belanja dengan kartu kreditku ini.
Mereka pun tukaran. Nanan akhirnya bisa pergi ke acara konferensi itu. Nanan benar-benar kagum melihat banyaknya penulis besar yang hadir di sana, sampai dia jadi minder dan ingin pulang saja. Editor melarangnya, kenapa juga takut. Tak lama kemudian, editor Ma datang. Dia adalah orang yang selama ini selalu menghalang-halangi publikasi bukunya Nanan. Karena itulah, hari ini Nanan harus bisa membuat kesan baik pada editor Ma. Dia bahkan langsung mendorong Nanan maju untuk menjilat editor Ma. Pokoknya hari ini dia harus jadi penjilat. Awalnya Nanan percaya diri, tapi saat berhadapan langsung dengan editor Ma, dia malah gugup memperkenalkan dirinya. Editor Ma, apa kabar? Namaku penjilat. Nanan keceplosan. Editor Ma sontak mendelik kesal dan pergi mengabaikan Nanan. Tepat saat itu juga, Zuho menelponnya, dan anehnya, dia memohon Nanan untuk mengirimkan fotonya Nanan yang berpose S. Sekarang juga penting. Kau suruh aku berpose S di sini, kau sudah sinting ya? Kau tidak mau, kalau begitu akan kuhabiskan kartu kreditmu. Panik, Nanan terpaksa minta bantuan salah satu tamu untuk memotretnya. Nanan naik ke sebuah bangku dan meliukkan tubuhnya membentuk pose S. Tepat saat itu juga, acara utama dimulai, dan editor Ma naik ke podium untuk berpidato. Tapi gara-gara melihat Nanan, editor Ma sampai tidak bisa konsen dengan pidatonya, dan ujung-ujungnya malah secara tak langsung menyerocos tentang lekuk tubuh Nanan yang seksi habis. Tepat begitu, Nanan mengirimkan fotonya. Orang-orang di sekitar Zuho menyodorkan mesin EDC. Dia pakai ukuran tubuh Nanan untuk jadi password kartu kreditnya. Dia mencoba mengira-ngira ukuran tubuh Nanan pakai foto itu, tapi passwordnya tetap salah. Dia langsung menelpon Nanan lagi, dan mengakui kalau dia pakai ukuran tubuh Nanan untuk dijadikan password kartu kredit. Dia bisa memperkirakan ukuran tubuh wanita karena ibunya punya perusahaan lingerie. Tapi password yang dia masukkan berdasarkan foto yang Nanan kirim barusan salah. Nanan berbisik bahwa ukuran tubuhnya 90-60-90. Kemudian editor Ma mengakhiri pidatonya saat itu, dan orang-orang langsung berisik bertepuk tangan. Zuho kesal, dia tidak dengar, katakanlah yang keras. Kubilang untuk yang terakhir kalinya, dengarkan baik-baik. Ukuranku adalah 90-60-90. Tapi sekarang aku sedang tidak pakai bra, jadi ukuranku 89-89-89, jerit Nanan. Jelas saja, semua mata langsung melototinya. Editor Ma jadi kesal dan sinis menyatakan kalau Nanan tidak cocok dengan perusahaan penerbitannya. Zuho ketawa ketiwi setelah berhasil mendapatkan semua belanjaannya. Dalam perjalanan pulang, dia melewati butik yang menjual gaun merah yang disukai Nanan itu. Nanan pulang sambil menggerutu menyumpahi Zuho saking kesalnya. Dia langsung menendang pintu sampai terbuka, tapi malah mendapati Zuho sedang bersikap sok romantis dengan Wine dan memaksa Nanan menutupi pintunya. Nanan menurutinya dengan kesal, tapi kemarahannya sontak menghilang saat melihat gaun merah yang disukainya. Bukan cuma gaun itu saja, Zuho juga membelikan sebuah sofa baru berwarna merah yang terbuat dari kulit asli. Nanan kan suka tidur di sofa. Siapa bilang dia tidur di sofa cuma karena terpaksa gara-gara Zuho mengambil alih kamarnya? Bagaimana kalau Zuho tidur di sini saja? Tidak, terima kasih, jawabnya. Nanan sungguh terpesona melihat sofa baru itu. Tapi berapa harganya? Tidak mahal, Zuho pilih yang paling murah kok. Dia tahu kalau Nanan sangat berhemat. Oke, Nanan mencoba mengecek sisa kartu kreditnya. Tapi dia malah melongo, mengetahui hampir semua uangnya ludes dan hanya tersisa kurang dari 100.000 rupiah dari yang awalnya 40 juta rupiah. Nanan sontak menyerang Zuho dan memitingnya ke sofa. Berani sekali Zuho menghabiskan uangnya. Bagaimana caranya dia hidup sekarang? Bagaimana caranya dia harus membayar hutangnya? Dia bahkan langsung mengambil bangku untuk menghantamnya ke Zuho. Tapi Zuho langsung melesat keluar dengan cepat dan entah bersembunyi di mana. Tak bisa membunuh Zuho, Nanan akhirnya melampiaskannya ke dalam cerita sambil membayangkan dirinya memakan dan memanggang Zuho. Hayalannya sangat liar sampai-sampai dia ngiler. Heran melihat Nanan ngiler, Zuho lalu membuatkan mereka mie. Nanan kayaknya lapar banget sampai dia menggila dan melahap mie sampai habis, bahkan mencuri jatahnya Zuho sekalian. Tapi tiba-tiba mereka terganggu suara gedoran pemilik apartemen yang menuntut Nanan untuk bayar uang sewa atau keluar dari sini. Pokoknya Nanan harus bayar sebelum akhir minggu ini atau silakan angkat kaki dari sini.
Nanan jadi galau, tak tahu bagaimana. Sisa simpanan uangnya sekarang cuma tinggal 400.000 rupiah. Uang harus dicari, bukan disimpan, kata Zuho dengan senyum penuh arti. Maka dimulailah rencana mereka. Zuho menyamar jadi tukang parkir untuk mencuri salah satu mobil mewah, lalu menjemput Nanan di tengah jalan. Dia membawa mobil ke sebuah area parkir VIP dan ganti baju di situ juga di hadapan Nanan, sampai-sampai Nanan malu sendiri. Begitu melihat ada sebuah mobil yang mau parkir, Zuho sengaja mengambil alih 2 slot kosong dan menghalangi mobil itu parkir. Si pemilik mobil jelas kesal. Pura-pura tersinggung, Zuho dengan sengaja memberikan uang 400.000 punya Nanan kepada si pemilik mobil dan menyuruhnya parkir di tempat lain saja. Rencananya sukses, si pemilik mobil terprovokasi dan langsung melemparkan uang lebih banyak pada mereka agar mereka enyah dari parkir VIP ini. Mereka terus-menerus menjalankan aksi penipuan mereka hingga malam harinya. Mereka berhasil mengumpulkan uang tunai 1 tas penuh, sebanyak 70 juta rupiah. Mereka pun langsung merayakan keberhasilan mereka di diskotik. Nanan kagum pada Zuho, ternyata dia pintar juga bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Zuho juga bangga dengan dirinya sendiri, selama ini dia adalah orang bodoh yang suka menghambur-hamburkan uang. Nanan lalu menggila di lantai dansa. Saat itu pula Zuho terpesona dan mulai melihat Nanan dengan cara berbeda. Dia melakukan sesuatu. Dia mematikan musiknya. Dia mengambil sebuah gitar, lalu mulai bernyanyi tentang perasaan yang baru disadarinya dan perubahan dirinya sejak bertemu dengan Nanan. Keesokan harinya, pelayan diskotik membangunkan Nanan dan Zuho yang sama-sama teler di sana dan menyodorkan faktur pembayaran dan kembalian mereka. Nanan membaca fakturnya sambil masih terkantuk-kantuk, dan dia langsung syok dan mendapati tagihan mereka sebesar 70 juta rupiah. Wah, ludes semua uang hasil tipuan mereka kemarin. Mereka baru ingat semalam saat mereka mabuk, Nanan asal saja menyatakan kalau dia akan mentraktir mereka semua sambil memamerkan semua uang yang dia miliki. Sesampainya di rumah, mereka malah mendapati barang-barang mereka termasuk sofa baru sudah ada di luar. Anak pemilik apartemen cuma memberi mereka secarik pesan, menegaskan kalau mereka tidak mau bayar maka silakan angkat kaki dari sana. Uang sudah ludes, terpaksalah mereka harus gotong royong mengangkat sofa berat beserta barang-barang mereka itu tanpa tempat tujuan, dan Nanan terus menggerutu kesal sepanjang jalan. Kecapean, mereka berhenti di tengah jalan untuk istirahat. Seorang pesepeda memberitahu mereka kalau mereka menjatuhkan tas. Nanan tak kuat berdiri lagi, jadi dia memaksa Zuho mengambilnya. Tapi saat Zuho mengambilnya, dia malah menemukan ada sebuah buku tabungan yang saldonya 200 juta rupiah. Zuho langsung antusias menggodai Nanan. Coba Nanan pikir-pikir lagi, apa Nanan masih punya persediaan uang untuk keadaan darurat? Nanan langsung nyinyir. Iya, dia masih punya tabungan banyak, apa Zuho mau? Tak menyerah, Zuho terus berusaha mengingatkan Nanan akan tabungan yang sepertinya dilupakan itu. Cobalah ingat-ingat dan cari. Jika dia tidak mencarinya, bisa-bisa nanti uang tabungannya bakalan digigit tikus. Tikus terbesar di sekitarku itu cuma kau seorang. Kau bahkan kelihatan kayak tikus. Ku kasih tahu ya, jika aku punya persediaan uang, kenapa juga aku membiarkanmu menghabiskannya? Kau pikir aku sudah gila? Kau pikir aku bodoh? Zuho tersinggung mendengarnya. Tang Nanan, kau sangat membosankan. Sejujurnya, aku sama sekali tidak peduli dengan uangmu. Aku sepenuhnya mengabdi padamu, tapi kau masih juga belum mempercayaiku. Bagaimana bisa kita menjadi teman? Kita memang tidak bisa menjadi teman. Wanita sepertiku yang menabung sepanjang hidupnya dan masih kurang jika dibandingkan uang yang kau hambur-hamburkan untuk merayu wanita. Apa aku pantas berteman dengan anak orang kaya sepertimu? Zuho tak percaya mendengarnya. Selama ini mereka sudah melalui banyak hal. Jelas-jelas saja mereka berteman. Tapi Nanan masih juga bicara omong kosong seperti ini. Teman apaan? Nanan cuma memberinya makan, menyediakan atap untuk mereka berdua, dan baju-baju untuk Zuho pakai. Kalau kau merasa tak adil, kau pulang saja dan menangislah ke mamamu. Kenapa juga kau bergantung padaku? Tang Nanan, aku benci saat kau seperti ini. Memangnya kalau ibuku punya uang itu salahku? Sejak awal, kau sudah berprasangka buruk tentangku. Apapun yang kulakukan, semuanya salah di matamu. Ku kasih tahu ya, aku sudah tidak tahan lagi denganmu. Kau tak tahan lagi, aku juga tak tahan lagi denganmu. Bawa pergi harga dirimu yang arogan itu, dan juga semua sampahmu pergi dari sini. Oke, sekarang Zuho yakin bahwa selama ini Nanan cuma tamak.
Nanan pasti berpikir kalau dia bisa untung dengan membiarkannya tinggal di rumahnya, tapi ternyata tidak. Oke, dia akan pergi. Kalau aku bisa masuk ke dalam rumahku, kau pikir aku mau tinggal bersamamu? Ku kasih tahu kau, tak ada seorang pria pun yang menginginkanmu. Namun, entah kenapa ucapan itu langsung menohok hati Nanan. Dia tampak begitu sedih mendengarnya, tapi dia cepat-cepat menguasai dirinya, lalu mengangkat semua barang-barangnya tanpa sofa, dan meminta Zuho membawanya ke rumahnya yang terkunci itu. Setibanya di area perumahan itu, beberapa pekerja tampak sedang merenovasi taman depan rumahnya Zuho. Nanan langsung melempar semua barangnya ke Zuho, lalu merebut palu milik si pekerja. Zuho panik melihatnya. Nanan mau apa dengan palu itu? Tanpa basa-basi, Nanan meraung lebay lalu menghantam palu itu ke kunci sampai rusak. Sekuat tenaga, dia mendorong lubang kunci itu hingga akhirnya gagang kunci itu melayang dan mendarat ke samping Jianjun. Ternyata dia ada di rumah, tapi tidak mendengar keributan di luar gara-gara lagi olahraga sambil dengar musik dan langsung terjatuh dari treadmill saking kagetnya. Dia jelas bingung melihat gagang pintu itu ada di lantai. Pintu tiba-tiba menjeblak terbuka. Sinar mentari yang silau dan angin berhembus memperlihatkan sosok Nanan yang begitu cantik di luar. Jianjun langsung terpesona padanya. Dia sudah hampir menggodai Nanan, tapi kemudian Zuho masuk dan kedua teman itu langsung berpelukan rindu bin lebay. Zuho kemana saja belakangan ini, Jianjun kangen. Dia tidak tahu kemana Zuho pergi, makanya dia tinggal di sini sambil menunggu Zuho balik. Apa kau tahu apa yang kualami tanpamu? Aku kedinginan dan kelaparan, kata Zuho. Nanan sampai nyinyir mendengarnya. Selamat, kau sekarang sudah tidak perlu hidup seperti itu lagi. Dia langsung membawa barang-barangnya pergi dari sana. Zuho cemas dan berniat mengejarnya, tapi Jianjun menghalanginya. Penasaran dari mana Zuho mengenal wanita itu. Wanita, dia lebih seperti pria. Gara-gara dia, aku jadi masuk rumah sakit. Dia, aku tak tahu kalau dia secantik itu. Kau yakin dia bukan tipemu? Yakin, jawab Zuho. Dan kau tak ingin dia menjadi tipemu? Kali ini Zuho tampak ragu menjawabnya. Baguslah, kalau begitu biarkan aku memilikinya, kata Jianjun. Jianjun pun langsung beraksi saat itu juga. Dia menyusul Nanan dan membantunya membayar uang sewa apartemennya, hingga Nanan akhirnya bisa kembali ke sana. Suatu hari, Jianjun tiba di depan apartemennya Nanan sambil membawa beberapa buku karangan Nanan dan berpose keren sambil menunggu Nanan turun. Tanpa dia sadari, Zuho sedang mengawasinya secara sembunyi-sembunyi di jemuran sebelah. Nanan akhirnya keluar tak lama kemudian. Jianjun pun semangat mendekatinya. Namun kemudian kepalanya terantuk palang pintu. Jianjun cepat-cepat menguasai diri, lalu mulai merayu Nanan, memuji bakat menulisnya, bahkan minta tanda tangan Nanan. Dasar Xiao Jianjun, kau cuma menginginkan apa yang kuinginkan. Kau sungguh menginginkan Nanan, Zuho menggerutu kesal. Jianjun dengan ahlinya merayu Nanan dan bilang kalau dia hanya bisa ngomong jujur. Dia tidak bisa bicara manis pada wanita. Zuho mengendap diam-diam lalu melempar bom kentut ke kursi kemudi. Jianjun dengan manisnya membukakan pintu mobil untuk Nanan dan dengan sengaja mendekat dengan alasan membantu memakai sabuk pengamannya Nanan. Saat dia duduk di kursi kemudi, tak sengaja dia menduduki bom kentut itu dan kemudian Nanan sontak menutup hidungnya. Jianjun meyakinkan kalau bukan dia yang kentut. Sungguh. Tapi Nanan menatapnya tak percaya. Terpaksalah Jianjun harus mengakuinya. Maaf, saya tidak sengaja. Setelah pamer atap mobilnya yang bisa membuka otomatis, mereka pun pergi. Panik, Zuho langsung menghadang seorang bapak pengendara motor dan mencuri motornya. Tapi ternyata dia tidak bisa naik motor dan langsung terjatuh di ujung jalan. Jianjun dan Nanan pergi ke sebuah teater dan pertunjukan itu ternyata ditulis oleh Nanan. Dia bercerita awal mulanya dia menulis sandiwara. Dia menulis sebuah cerita di internet, lalu banyak orang yang membacanya, hingga kemudian dibaca oleh seorang sutradara yang kemudian diadaptasi jadi sandiwara ini. Cerita yang ditulisnya saat itu, dia lagi kesal sama Zuho dan ingin memakan Zuho hidup-hidup. Jianjun hendak melingkarkan tangannya ke belakang punggung Nanan, tapi dicegah oleh Zuho yang mendadak muncul.
dan langsung duduk di sebelahnya Nan. Kedua pria itu langsung saling nyinyir. Jianjun meletakkan tangannya di punggung kursinya Nan. Tak mau kalah, Zuho juga langsung meletakkan tangannya di sana, sampai-sampai Nan kesal sendiri pada mereka. Tapi tiba-tiba seorang pria muncul dan mengklaim salah satu kursi mereka sebagai kursinya. Jianjun dan Zuho tidak terima, mereka punya tiket kok. Pria itu santai saja menunjukkan tiketnya sendiri yang ternyata kursi yang diduduki oleh Nan. Nan pun pergi dan pria itu duduk di antara kedua pria itu sambil nyengir kuda. Pertunjukan akhirnya dimulai tak lama kemudian. Tak lama kemudian menampilkan para pemerannya yang pakai kostum tomat dan telur. Para penonton tertawa geli dengan guyonan pertunjukan itu, tapi tidak dengan Jianjun dan Zuho. Nan lalu muncul dari atas pakai kostum brokoli, tapi tiba-tiba talinya macet, sehingga Nan bergelantungan di tengah udara. Nan sontak menjerit panik dan ketakutan, tapi para penonton mengira itu cuma guyonan dan ketawa geli karenanya. Hanya Zuho dan Jianjun yang menyadari keanehan itu dan langsung panik. Secara bersamaan, mereka bangkit dari kursi mereka untuk menyelamatkan Nan. Jianjun cari aman dengan jalan melewati barisan para penonton, sementara Zuho sok keren dengan melompati kursi-kursi, sehingga dia terjatuh. Kedua pria itu menaiki tangga sambil sikut-sikutan. Zuho hendak menarik talinya Nan, tapi Jianjun tiba-tiba mendorongnya. Jadilah kedua pria itu saling serang dan membuat Nan naik turun gak jelas di udara. Sutradara menyuruh Nan untuk tetap tenang dan melanjutkan adegan sesuai skrip. Sementara kedua pria itu saling serang dengan sengit, hingga tak sengaja Zuho terjatuh menimpa Jianjun dan bibirnya mendarat di bibir Jianjun. Zuho buru-buru bangkit, tapi tak sengaja dia menabrak tali. Mendadak tali macet itu bisa jalan lagi, kemudian Nan langsung meluncur ke bawah hingga mengenai si tomat. Kedua pria itu semakin sengit saling menghajar dengan berbagai cara, hingga kemudian Jianjun mendorong Zuho. Zuho kehilangan keseimbangan dan terjungkal dari pembatas. Jianjun sigap menangkap kakinya dan berusaha keras menyelamatkannya dengan menarik celananya. Tapi tiba-tiba saja celananya Zuho robek. Jianjun cuma berhasil menyelamatkan celananya dan Zuho sendiri meluncur ke bawah. Tapi untunglah dia mendarat tepat ke properti hamburger yang empuk hingga dia jadi seperti daging hamburger. Sutradara langsung mewek gara-gara pertunjukannya jadi kacau. Tapi yang tidak disangka, para penonton malah bertepuk tangan karena kagum. Nan jadi lega, tapi setelah pertunjukan usai, dia bergegas pergi saking kesal dan malunya dengan pertunjukan yang jadi kacau tadi. Jianjun meyakinkan bahwa tadi dia menanyakan opini penonton dan mereka semua berpikir kalau itu pertunjukan yang bagus. Semua orang jadi kagum. Nan tersenyum senang mendengarnya. Jianjun menyuruh Nan untuk menunggunya sebentar. Dia mau ambil mobil dulu. Tapi tepat begitu dia pergi, Zuho yang sedari tadi bersembunyi langsung menggotong Nan pergi dari sana. Ku kasih tahu ya, Jianjun itu playboy, aku hanya tak mau kau dibully olehnya. Memangnya sekarang ini aku tidak sedang dibully? Jianjun kembali saat itu. Karena panik, Zuho langsung meletakkan Nan di sebuah sepeda gerobak pengumpul botol plastik milik seorang kakek, lalu membawa Nan pergi dari sana. Jianjun hendak mengejar, tapi terhalang bibi tukang parkir yang menuntut biaya parkirnya. Zuho berusaha mengayuh sepeda itu secepat mungkin, tapi apalah daya sepeda melawan mobil. Jianjun pun bisa menyusul mereka dengan cepat. Dengan kesal dia melabrak Zuho. Katanya Zuho tidak suka, terus kenapa sekarang Zuho malah rebutan dengannya? Perbuatanmu ini kekanak-kanakan, dia bukan milikmu, kenapa juga aku tidak boleh memilikinya? Saat kau melihat orang lain punya permen, kau bahkan tidak menyukai permen, tapi kau masih merebutnya dan menjilatnya. Menjilat? Kalian berdua ini ngomong apaan sih? Kau pikir sepeda butut itu bakalan bisa melawan mobil sportku? Memang tidak bisa, tapi ini bersembunyi darimu, ledek Zuho. Lalu belok ke sebuah gang sempit yang jelas tidak bisa dilewati mobilnya Jianjun. Nan menggerutu tak terima dengan sikap mereka berdua kepadanya sambil melemparinya dengan botol-botol. Zuho terus melaju tanpa lihat jalan sambil menjelaskan bahwa dia dan Jianjun melakukan semua ini karena dia menyukai. Belum selesai Zuho berbicara, Nan tiba-tiba menjerit panik karena tiba-tiba saja sebuah mobil muncul dari arah sebelah. Mobil itu berhenti mendadak, tapi tetap saja sepeda mereka menabrak mobil itu, sehingga membuat mereka melayang di udara. Nana mendarat dengan selamat di tumpukan botol plastik,
Tapi Zuho, dia mendarat di kap mobil itu dan mukanya kena hantam wiper. Nan Nan sontak mencemaskannya, tapi Zuho sendiri lebih mengkhawatirkan muka cakepnya. Mukanya baik-baik saja kan? Pemilik mobil keluar dengan cemas. Apa mereka baik-baik saja? Tapi saat pria itu dan Nan Nan bertatap muka, mereka langsung syok saling mengenali. Siapakah pria itu? 没事吧？我脸没事吧？脑袋没事吧你？你们没事吧？楠楠， Nan Nan jadi muram setelah pertemuannya dengan pria itu. Zuho menatapnya penasaran. Siapa pria itu tadi? Belum sempat menjawab, Nan Nan ditelepon seorang wanita bernama Nyonya Fang yang tiba-tiba melabraknya gara-gara pertemuannya dengan pria tadi. Dari percakapannya mereka, pria itu bernama Jiang Hai, dan ternyata dia adalah mantannya Nan Nan yang sekarang sudah menikah dengan Nyonya Fang. Nan Nan mengklaim kalau pertemuan mereka tidak sengaja, tapi Nona Fang tak percaya dan menuduh Nan Nan masih belum bisa move on dari Jiang Hai. Nyonya Fang, biar ku perjelas, biarpun kau kaya bukan berarti kau bisa menghina orang lain. Kau ingin memperjelasnya? Baiklah, Jumat jam 7 malam di Hotel Singgong. Datanglah kalau kau berani. Pakailah pakaian formal. Aku takut mereka tak akan membiarkan kamu masuk, kata Nyonya Fang sambil ketawa gila. Nan Nan pun mulai olahraga pembentukan tubuh. Dan hari Jumatnya, dia keluar dari kamarnya pakai gaun merah yang dibelikan Zuho, dan dia tampak begitu cantik, sampai-sampai Zuho terpesona olehnya. Ayo pergi cantik, kata Zuho sambil kepedean mengulurkan tangannya, biar Nan Nan menggandengnya. Tapi Nan Nan malah bingung maksudnya, dia mau kemana. Aku sudah memikirkannya, bahkan wanita secantikmu tidak akan cukup untuk melawan pasangan semacam itu. Jadi, kau membutuhkan seorang pria yang tampan, menawan, dan kaya raya untuk menemanimu. Kau benar, aku perlu mencari Xiao Jianjun, jawab Nan Nan dengan santai. Nan Nan pun pergi ke restoran hotel itu bersama Jianjun, sambil berlenggak-lenggok layaknya model. Tapi tanpa mereka sadari, Zuho tiba-tiba muncul di belakang mereka. Nyonya Fang dengan gaya angkuhnya menyeret Jiang Hai yang tampak tak nyaman dengan pertemuan ini. Nyonya Fang langsung nyinyir, apa Nan Nan begitu takut padanya sampai dia membawa 2 pengawal. Hah? Saat itulah Nan Nan dan Jianjun baru menyadari kehadiran Zuho di belakang mereka. Zuho dengan santainya menyingkirkan Jianjun dan memperkenalkan dirinya sebagai pacarnya Nan Nan. Tak mau kalah, Jianjun langsung menyingkirkan Zuho dan sama-sama mengklaim dirinya sebagai pacar Nan Nan. Jelas saja Nyonya Fang semakin nyinyir, menyindir Nan Nan yang punya pacar 2. Mereka kemudian duduk bersama. Jiang Hai menarik kursi untuk istrinya, sementara kedua pria malah rebutan ingin menarikkan kursi untuk Nan Nan, dan ujung-ujungnya malah menarik kursi itu terlalu jauh dan membuat Nan Nan terjatuh ke lantai. Nyonya Fang pun tertawa. Dia terus menyindir Nan Nan, menuduh baju yang Nan Nan pakai itu baju sewaan, dan memperingatkannya untuk tidak sampai menodainya. Nyonya Fang, kukira kau hanya melirik pria milik wanita lain. Tak kusangka, ternyata kau melirik bajunya juga. Jiang Hai, aku cemas padamu. Sepertinya istrimu tidak bisa berpaling dari kedua pria tampan di sampingku ini, jawab Nan Nan. Kau ini bicara apa Nan Nan? Dia ketuaan untukku, kata Zuho. Hei, jangan bicara tentang Bibi Pang seperti itu. Bibi kelihatan masih muda kok, dia masih kelihatan 40 tahunan. Ngomong-ngomong, di mana kau suntik kolagen? Hasilnya sangat bagus, sindir Jianjun. Tak mau kalah, Nyonya Fang berterima kasih pada Nan Nan yang sudah mengorbankan 5 tahun untuk melatih Jiang Hai jadi suami yang baik untuknya. Jianjun dan Zuho saling bekerja sama menyindir mereka dan mendorong Jiang Hai untuk mengakui bahwa masa-masa yang paling indah dalam hidupnya adalah saat dia berumur 18 tahun. Nyonya Fang sontak kesal pada Jiang Hai. Nan Nan sampai harus berusaha keras menahan tawa gelinya. Tapi kemudian Zuho melihat Nyonya Fang memberi kode pada pelayan. Seorang pelayan lalu datang tak lama kemudian membawa sepiring lobster besar. Pelayan itu dengan sengaja melemparkan lobsternya ke arah Nan Nan. Nyonya Fang sontak ketawa ngakak. Tapi Jiang Hai gesit mengambil jaket bulu Nyonya Fang dan menggunakannya untuk menangkis lobster itu dari Nan Nan. Sehingga lobster itu menancap di muka Nyonya Fang dan membuat hidung plastiknya jadi berubah bentuk jadi hidung babi. Nyonya Fang langsung menjerit lebay dan pingsan saat melihat hidungnya.
Nanan lalu mengembalikan tabungan pemberian Jiang Hai dulu. Dulu kau bilang kau memberikan ini supaya kau bisa tenang. Sekarang setelah 2 tahun berlalu, apa kau merasa tenang? Sekarang kau punya rumah dan mobil, tapi apa kau masih memiliki impian lamamu dan harga diri? Jika ini hidup yang kau inginkan, maka kuharap kau bahagia. Sekarang kita impas. Nanan dan kedua pria itu pun pergi. Nanan bahagia banget. Akhirnya dia bisa membalikkan keadaan. Kedua pria itu pun ikut senang untuknya. Jianjun menyuruh mereka menunggunya sebentar. Dia mau ambil mobil dulu, lalu mereka bisa pergi happy-happy. Tapi begitu dia pergi, Zuho langsung memakaikan jaketnya ke Nanan, lalu menyeretnya pergi dari sana meninggalkan Jianjun. Mereka pulang naik bis dengan senyum bahagia, menatap gemerlap kota di luar. Nanan teringat saat pertama kalinya dia datang ke Beijing. Dulu dia sangat miskin, bahkan untuk makan pun tak cukup, tapi dia menetap di Beijing demi Jiang Hai. Oh, demi sebrengsek itu, kutuk Zuho. Nanan hendak menyandarkan kepalanya di jendela, dan Zuho sigap meletakkan tangannya untuk jadi bantal kepalanya. Nanan pun bersandar di sana sambil meneruskan ceritanya. Dulu, Jiang Hai bukan orang brengsek. Mereka adalah teman sekelas yang tumbuh bersama. Bisa dibilang mereka adalah teman kecil. Nanan ingin mendaftar ke universitas dan neneknya mengorbankan segalanya demi membiayai kuliahnya. Keluarganya Jiang Hai jauh lebih miskin daripada keluarganya, sehingga mereka tidak ingin Jiang Hai kuliah. Tapi Nanan tak bisa berpisah dari Jiang Hai, jadi dia memutuskan untuk memberikan semua biaya kuliahnya untuk Jiang Hai. Jika mengingat hal itu lagi, aku jadi merasa bersalah pada nenekku. Aku berbohong padanya kalau aku kuliah, padahal sebenarnya aku bekerja untuk menyokong kehidupan Jiang Hai. Dia mengerjakan berbagai macam pekerjaan, mulai dari jadi guru les, menyebar selebaran, hingga jadi penjual jalanan. Jika dia punya makanan enak, dia akan memberikannya untuk Jiang Hai. Jika dia memiliki sesuatu yang bagus, dia selalu mementingkan Jiang Hai lebih dulu. Suatu hari, dia membuat makanan hangat dan mengantarkannya sendiri ke kelas Jiang Hai dan memberikan syalnya untuk Jiang Hai, padahal waktu itu udara sedang dingin-dinginnya. Tapi Jiang Hai sendiri tampak kurang nyaman dengan perhatian Nanan. Saat Nanan hendak pergi, dia malah melihat Jiang Hai memberikan bekal yang dibuatnya dengan susah payah itu pada teman-teman sekelasnya. Kami sepakat bahwa setelah Jiang Hai lulus dan mendapatkan pekerjaan, dia akan gantian membiayai kuliahku. Tapi setelah Jiang Hai lulus, Nanan malah melihat Jiang Hai pulang diantarkan wanita kaya raya yang sekarang jadi istrinya, putri tunggal pengusaha batu bara. Saat Jiang Hai menyadari dirinya kepergok, dia minta maaf dan hanya memberinya sebuah buku tabungan berisi 200 juta. Jiang Hai mengatakan bahwa itu 2 kali lipat dari hutangnya pada Nanan. Aku tak menyangka bahwa kau ternyata memiliki kisah cinta murahan, ledek Zuho sesampainya mereka di halte. Sekarang aku punya lebih banyak alasan untuk mengejekmu. Jangan menertawaiku, banyak orang yang punya kisah seperti ini, kata Nanan. Tahun itu, Nanan memposting kisahnya itu ke internet, dan banyak orang yang ternyata memiliki kisah yang sama dengannya. Sejak saat itu, dia mulai memiliki banyak penggemar, dan begitulah awal kisahnya dia jadi penulis online. Setelah itu, dia bersumpah mau jadi penulis top, jadi kaya raya, dan membuat Jiang Hai menyesal. Tapi bahkan setelah 2 tahun, dia masih latang Nanan yang sama seperti dulu. Gadis bodoh, siapa yang tidak pernah jatuh cinta pada pria kunyuk saat mereka masih muda? Tapi, kalau kau terus memikirkan pria yang salah, kau hanya akan mengekang dirimu sendiri. Bagaimanapun, Nanan berterima kasih pada Zuho. Dia berterima kasih karena Zuho memboncengnya di sepeda gerobak itu. Dan juga terima kasih karena Zuho membantunya menyingkirkan Jiang Hai dari hidupnya. Sama-sama, bukankah kau juga membantuku menghapus Momo dari ingatanku, jadi kita impas. Tiba-tiba, Zuho melihat truk air mendekat ke arah mereka sambil menyemprotkan air. Zuho langsung sigap mendekap Nanan dan melindunginya dari semprotan air. Terpana menatap Nanan dalam dekapannya, Zuho dengan romantisnya berkata, "Kosongkan ingatanmu dan simpan aku di sana. Aku tidak masalah dengan pacar yang suka berprasangka, naif, dan kekanak-kanakan. Tapi aku tidak terima jika pacarku tidak mengingat nomor teleponku, ulang tahunku, dan..." Belum selesai Nanan bicara, Zuho pun menjawab, "Aku janji aku akan mengingatnya. Setiap hari yang kuhabiskan bersamamu adalah hari peringatan." Zuho mendekat untuk mencium Nanan, tapi batal gara-gara mereka sama-sama jatuh. Sejak saat itu, mereka mulai menghabiskan hari-hari yang indah bersama-sama. Mereka mengangkat kembali sofa merah mereka ke rumah, kejar-kejaran di pantai dengan penuh kebahagiaan,
dan saling mengaitkan jari jemari mereka sambil menatap penuh cinta. Suatu hari, Nanan menyerahkan draft bukunya ke editor Ma, tapi editor Ma malah bilang kalau buku itu akan ditunda karena dia berniat ingin mempublikasikan bukunya Nanan yang lain. Cerita tentang hamburger yang berhasil dijadikan pertunjukan waktu itu. Nanan tidak setuju, jangan diterbitkan yang ini, dia cuma asal saja menulisnya, ngapain juga diterbitkan. Editor Ma langsung berubah menakutkan. Adaptasi pertunjukan cerita ini sangat populer di internet. Jadi, Nanan harus membuat bukunya populer juga. Lebih dari 100.000 kopi sudah di PO, jadi buku ini wajib diterbitkan. Nanan suka atau tidak, dia tidak peduli. Editor Ma lalu memberikan sebuah proposal untuk menulis buku baru. Dalam proposal itu, editor Ma menawarkan Nanan untuk keliling dunia selama setahun. Mereka bahkan akan menanggung semua biayanya. Nanan sontak bangkit dari kursinya dan membungkuk dalam-dalam pada editor Ma, lalu pergi sambil melompat-lompat kegirangan. Dia langsung menelepon Zuho dan memberitahunya kalau dia sudah mendapat pekerjaan impiannya barusan. Mereka lalu bertemu di dermaga, di mana Nanan memperlihatkan proposal itu pada Zuho. Tapi Zuho langsung muram begitu mengetahui Nanan harus keliling dunia selama 1 tahun. Nanan tahu kan kalau Zuho sedang mengembangkan sebuah aplikasi. Dia juga ingin membangun perusahaannya sendiri, dan belakangan ini dia mendapatkan kesempatan itu. Dan itu artinya dia harus menetap di Beijing. Nanan tahu itu, dia tahu kalau Zuho memiliki hal penting untuk dikerjakan. Jadi tinggallah di Beijing dan tunggu aku, oke? Cuma setahun kok, aku akan kembali sebelum kau menyadarinya, kata Nanan. Aku tidak suka berpisah denganmu, jawab Zuho. Nanan ditelepon ibunya saat itu. Zuho pun memeluk Nanan dari belakang dan bersama-sama mereka mendengarkan ibunya. Awalnya ibu mengabarkan bahwa kondisi nenek cukup membaik, tapi setelah itu agak jauh dari nenek, ibu berkata bahwa dokter bilang nenek mengalami komplikasi. Dokter memperkirakan nenek hanya punya waktu 1 tahun sebelum ia jadi buta sepenuhnya. Nenekmu selalu membicarakanmu setiap hari, kau harus kembali dan temanilah nenek selama nenek masih bisa melihat. Berusaha menghibur Nanan, Zuho meyakinkannya untuk tidak cemas. Mereka akan mengunjungi nenek besok. Zuho, nenekku membesarkanku sejak kecil. Ia banyak berkorban untukku, dan ia tidak pernah meninggalkan kampung halamannya. Aku ingin membawanya keliling dunia. Selama dia masih bisa melihat, aku ingin menunjukkan keindahan dunia padanya. Karena itulah, aku harus meninggalkanmu selama setahun. Maafkan aku. Kalau begitu, aku akan ikut denganmu. Aku akan menjagamu dan nenek, jawab Zuho. Tapi bagaimana dengan perusahaanmu, Zuho? Jika dia pergi sekarang, mungkin dia tak akan pernah punya kesempatan lagi. Zuho mengatakan bahwa rencana itu cuma untuk hobi sementara saja. Orang membangun perusahaan untuk memenuhi impian, tapi baginya tidak begitu. Mamanya kan kaya, jadi dia bisa memikirkan masalah itu nanti. Nanan memeluknya dengan erat, tahu betul kalau Zuho berbohong. Beberapa hari kemudian, Zuho sibuk browsing sana-sini dan membeli berbagai peralatan mata. Dia lalu pergi membeli cincin berlian untuk melamar Nanan. Saat petugas toko bertanya apakah dia tahu ukuran jari wanitanya, Zuho memejamkan matanya dan mencoba menerka-nerka dengan mengingat saat dia dan Nanan saling mengaitkan jari jemari mereka. Saat petugas toko bertanya untuk yang kedua kalinya, Zuho pun bisa menjawabnya dengan yakin. Dan tak berapa lama kemudian, cincin berlian besar dan cantik sudah ada di hadapannya. Begitu mendapatkan cincin itu, Zuho langsung menelpon Nanan. Tapi anehnya, nomornya tidak bisa dihubungi. Dia mencoba menghubunginya berulang kali, tapi hasilnya tetap sama. Mulai curiga, Zuho langsung melesat ke apartemennya Nanan dan menggedor pintu dengan panik, tapi tak ada jawaban dari dalam. Tetangga sebelah juga bilang bahwa Nanan belum keluar rumah sejak beberapa hari. Zuho tambah panik dan langsung menggunakan barbel milik tetangga untuk merusak kunci pintunya Nanan. Hingga akhirnya dia berhasil merobohkan pintu itu. Dia malah mendapati rumah Nanan sudah kosong dan hanya secarik surat yang ditinggalkan Nanan. Zuho membacanya sembari membayangkan Nanan menulis surat itu di hadapannya. Dalam suratnya, Nanan mengaku bahwa dia sudah terbang ke luar negeri saat Zuho membaca surat ini. Saat-saat yang kuhabiskan bersamamu adalah saat paling bahagia dalam hidupku. Aku suka kau yang sombong, kepala batu, dan kekanak-kanakan. Rasanya menyakitkan harus meninggalkanmu, tapi aku harus pergi. Waktu itu kau bilang cuma hobi sementara. Tapi apa kau tahu, kau itu pembohong yang buruk. Kau membantu menyingkirkan Jiang Hai dari hidupku dan membuatku memahami satu hal. Melepaskan impianmu demi cinta hanya akan membuatmu kehilangan harga diri.
Zuho, terima kasih karena kau mau melepaskan karirmu untuk menemaniku. Tapi aku tidak mau menjadi Jiang Hai bagimu, yang menghalangi masa depanmu atas nama cinta dan menghancurkan impianmu dengan tanganku sendiri. Aku tak punya keberanian meninggalkanmu jika aku mengatakan ini secara langsung. Maafkan aku karena mengucapkan selamat tinggal dengan cara egois. Sampai jumpa Zuho, aku akan kembali dalam setahun. Jika kita bertemu lagi, kuharap aku bisa menjadi Nan Nan yang lebih baik dan kau menjadi Zuho yang lebih kuat dan mandiri. Aku mencintaimu. Zuho membayangkan Nan Nan di hadapannya. Air matanya menitik penuh kesedihan. Zuho mengulurkan tangan menyentuhnya, tapi bayangan itu kemudian memudar dan hanya ada kekosongan di hadapannya. Hari demi hari berlalu, hingga 1 tahun kemudian, Zuho sudah berhasil membangun perusahaan internetnya sendiri. Hari itu, sekretaris nyerocos panjang lebar melaporkan kesuksesan aplikasi mereka yang sukses mengungguli aplikasi lainnya. Asisten yang lain melapor bahwa penerbangan ke Milan sudah di-booking. Zuho akan terbang ke Milan untuk menghadiri acara konferensi internet. Asisten melapor bahwa Zuho akan diberi kesempatan berpidato di acara itu. Mamanya datang hari itu, kagum pada kesuksesan putranya yang baru membangun perusahaan internet 1 tahun, tapi sudah berhasil mengungguli perusahaan lingerie-nya yang sudah berdiri selama 20 tahun. Ini baru awal, setelah 2 tahun, keuntungan kami akan lebih tinggi daripada seluruh grup bisnis milik Mama, kata Zuho dengan sombongnya. Kalau begitu, aku sudah tidak perlu lagi membayari kartu kreditmu. Aku agak kecewa. Aku tahu hari seperti ini akan tiba, seharusnya Mama bahagia. Apa kau masih menunggunya? Maksud mamanya adalah menunggu Nan Nan. Iya, aku akan menunggu selamanya, jawab Zuho. Zuho pun terbang ke Milan dan berpidato tentang perusahaannya yang sukses biarpun umurnya baru 1 tahun. Setelah konferensi usai, seorang bapak mencemaskan cara kerja Zuho yang terlalu berlebihan dan menyarankan Zuho untuk rileks sedikit. Misalnya, dengan cara berjalan-jalan di sekitar sini, ia bahkan menyarankan Zuho untuk jalan-jalan ke Verona. Di sana ada rumah Romeo dan Juliet. Maka pergilah Zuho ke Verona. Saat ia sedang jalan-jalan tanpa ia sadari, di sana ada Nan Nan dan juga neneknya yang juga sedang jalan-jalan di belakangnya. Di tengah jalan, Zuho tak sengaja bertabrakan dengan seorang pengantin pria yang bawa buket. Tapi pengantin itu tidak sendirian, ada beberapa pasangan lain yang juga sama-sama memakai baju pengantin dan pergi menuju suatu tempat. Zuho bertanya, apakah mereka semua mau ke gereja? Tidak, kami akan pergi ke rumah Juliet. Hari ini adalah hari festival ciuman tahunan untuk para pasangan. Kau boleh datang untuk melihat. Penasaran, Zuho pun pergi mengikuti mereka. Sesampainya di sana, Zuho melihat balkon kamar Juliet yang membuatnya teringat akan pertunjukan Nan Nan dulu. Perhatiannya lalu teralihkan melihat pesan-pesan yang tertempel di dinding. Tapi ada satu pesan yang paling menarik perhatiannya, pesan yang dituliskan oleh Nan Nan. Zuho langsung panik mencari keberadaan Nan Nan, tapi dia tidak kelihatan di mana-mana. Tapi kemudian dia melihat Nan Nan yang tiba di sana. Zuho mau menghampirinya, tapi pembawa acara meminta para pengantin untuk maju dan para pasangan langsung bergerombol maju ke depan dan menghalangi jalannya Zuho. Dia mencoba memanggil Nan Nan, tapi suaranya teredam oleh suara tepuk tangan heboh para pasangan. Zuho tiba-tiba punya ide. Dia langsung naik ke balkon Juliet dan berteriak-teriak memanggil Nan Nan dari atas sana. Nan Nan tetap tidak mendengarnya. Tapi perbuatannya itu menarik perhatian para pasangan di bawah. Si pengantin pria yang bertabrakan dengannya tadi menirukan teriakan Zuho memanggil Nan Nan. Dan seketika itu pula, para pasangan lain ikut-ikutan meneriakkan nama Nan Nan. Teriakan mereka sukses menarik perhatian Nan Nan, hingga akhirnya Nan Nan melihat Zuho di balkon. Apa kau tahu, setiap hari, setiap jam, setiap menit aku merindukanmu. Aku bekerja keras setiap hari, tapi bukan untuk uang, melainkan demi impianku. Karena kau tidak tahan dengan pacarmu yang tidak bisa mengingat nomor teleponmu atau ulang tahunmu. Lihatlah, ujar Zuho, sambil memperlihatkan nomor telepon dan ulang tahunnya Nan Nan yang dia tato di kedua lengannya. Dengan begini, dia tidak akan pernah lupa. Bagaimana denganmu? Apa kau sudah melupakanku? Tanya Zuho. Nan Nan pun berkaca-kaca penuh haru mendengarnya. Nenek pun ikut terharu dan menyemangati Nan Nan untuk pergi ke Zuho. Perlahan, Nan Nan mendekat sembari mengingat kembali semua kenangan indah mereka selama ini.
Para pengantin pria membantunya menaiki tangga, layaknya Juliet yang menghampiri Romeo-nya. "Bagaimana bisa aku lupa?" jawab Nan-Nan. "Aku takkan pernah melepaskanmu lagi," kata Zuho. "Aku juga," jawab Nan-Nan. Bel berbunyi, pembawa acara pun mengumumkan dimulainya acara dan para pasangan pun mulai mencium pasangan masing-masing. Zuho pun mendekat dan mencium Nan-Nan dengan mesra. Mereka lalu naik ke lantai atas sebuah gedung dan melihat pemandangan kota Verona yang indah. Nan-Nan antusias melihat pemandangan di depannya, tapi saat dia menoleh ke belakang, dia malah mendapati Zuho menyodorkan sebuah cincin berlian yang selama ini disimpannya. Zuho menyelipkan cincin itu ke jari manis Nan-Nan dan ukurannya benar-benar pas. Nan-Nan pun memeluknya dengan bahagia. Dengan begini, mereka pun resmi bertunangan. Dan film pun berakhir.